Zach Edey, bocah Asia ini adalah pemain terhebat di Liga Mahasiswa Amerika selama 2 tahun terakhir. Tapi sayangnya semua orang membencinya. Banyak yang menyebut dan mempertanyakan jika gaya permainannya tidak akan membuatnya bertahan lama di NBA. Namun, Edey justru suka dengan segala bentuk kritikan itu, sebab semua itu dapat membuatnya semakin menakutkan di lapangan. Zach Edey berhasil membuat namanya semakin dikenal sebagai salah satu center paling dominan dalam sejarah basket Liga Mahasiswa Amerika atau NCAA. Setelah menghabiskan 4 tahun bersama Purdue University, Edey akhirnya memutuskan untuk bergabung di NBA Draft 2024. Sebelum itu, Edey berhasil memenangi penghargaan Naismith Men's College Player of the Year sebagai pebasket laki-laki terhebat di NCAA selama 2 tahun beruntun. Ini adalah pencapaian yang sangat legendaris. Tidak semua legenda-legenda NBA pun bisa melakukan hal tersebut saat mereka masih kuliah. Tapi anehnya, kenapa kita jarang mendengar kehebatan Edey? Angkatan draft tahun ini juga sering disebut sebagai yang terlemah sepanjang sejarah NBA. Edey juga sudah mendapatkan banyak hujatan kebencian seperti bintang-bintang NBA di tingkat perkuliahan. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh tim-tim NBA terhadap cara bermainnya. Namun sebelum membahas itu, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana Edey bisa mencapai titik ini. Zach Edey adalah pebasket berkebangsaan Kanada. Ia memiliki keturunan Cina dari ibunya, Julia Edey, yang juga memiliki tinggi hingga 191 cm. Itu sebabnya Zach Edey memiliki tinggi badan yang luar biasa, yaitu 224 cm, tinggi yang sama dengan Victor Wembanyama. Bahkan lebih tinggi 8 cm dari Shaq. Awalnya, Edey lebih tertarik bermain hoki es dan baseball. Namun karena tinggi badannya yang makin melonjak tinggi seiring berjalannya waktu, ia akhirnya berfokus pada bola basket, karena tidak mungkin ia dapat bermain baseball dan hoki es dengan tinggi badan seperti itu. Edey baru fokus bermain basket saat kelas 2 SMA, jadi bisa dibilang ia cukup telat untuk menguasai olahraga ini. Tak lama kemudian, tinggi badannya berhasil menarik perhatian akademi basket ternama di Amerika yaitu IMG Academy, sehingga mereka langsung merekrut Edey. Ia hanya membutuhkan 1 tahun saja untuk langsung masuk ke tim utama. Saat itu, Edey merupakan prospek bintang 3, dan setelah lulus, ia mendapatkan tawaran beasiswa dari beberapa kampus divisi 1 seperti Baylor dan Santa Clara. Namun pada akhirnya, Edey memilih Purdue. Ia merupakan pemain tertinggi sepanjang sejarah wilayah Big Ten. Meski begitu, banyak orang mempertanyakan, apakah Edey benar-benar siap untuk bermain di divisi 1, karena ia baru serius bermain basket selama 3 tahun saja. Bermain tanpa ekspektasi lebih, Edey mencatatkan rataan 8,7 points, 4,4 rebounds, dan 1,1 blocks per game sebagai pemain cadangan pada tahun pertamanya. Catatan ini cukup solid karena ia hanya diberikan waktu bermain selama 14,7 menit per game saja. Namun, di balik semua itu, Edey sebenarnya mengalami banyak momen naik turun. Pada pertandingan pertamanya, ia mencetak 19 points dan hanya 1 tembakannya saja yang meleset dari total 10 percobaan. Namun pada pertandingan terakhirnya di musim itu, ia justru tidak mencetak 1 poin pun meski bermain selama 15 menit. Edey disebut-sebut dapat bergabung di Purdue University hanya karena tinggi badannya saja. Selain itu, NBA juga tidak menginginkannya saat itu. Namun, semua ini membuat Edey semakin termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa mereka salah. Edey memutuskan untuk kembali ke Purdue untuk tahun keduanya, dan ia akhirnya masuk ke dalam starting lineup. Performanya langsung meningkat drastis. Edey punya rataan 14,4 points, 7,7 rebounds, dan 1,2 blocks per game dengan waktu bermain 19 menit per game pada tahun keduanya. Ia makin menemukan banyak cara untuk menguasai area paint, dan permainannya yang dominan menjadikannya sebagai salah satu center terhebat di wilayah Big Ten. Meski begitu, Edey lagi-lagi mengakhiri musimnya dengan cara yang memalukan, karena ia dan Purdue yang menduduki peringkat 3 di turnamen SCAA dikalahkan oleh St. Peter's University yang berada di peringkat 15 di babak 16 besar. Pada tahun ketiganya, Edey semakin berkembang tidak hanya menjadi center terhebat di wilayah Big Ten, tetapi juga di seluruh Amerika. Dengan waktu bermain yang naik signifikan, Edey punya rataan 22,3 points, 12,9 rebounds, dan 2,1 blocks per game dengan akurasi field goal 60,7%. Ia berhasil meraih hampir semua penghargaan besar seperti First Team All-American, Big Ten Player of the Year, First Team All-Big Ten, Big Ten All-Defensive Team, Big Ten Tournament MVP, Center of the Year, dan pastinya College Player of the Year. Sudah jelas jika dominasinya ini akan membawanya menuju masa depan yang cerah di NBA. Ia pun memutuskan untuk bergabung di NBA Draft 2023 dengan tetap mempertahankan kesempatan kembali ke Purdue untuk tahun berikutnya. Tapi anehnya, dengan semua kehebatannya itu, Edey malah diprediksi akan dipilih di posisi yang cukup rendah, yaitu di ronde kedua. Parahnya lagi, ini yang terjadi pada Edey dan Purdue di turnamen NCAA tahun lalu.
Looking for Edey, of course. Knocked away. Great defense by Moore. He gets it back. Moore flies in and scores. I'm surprised they're pulling it out like this from now. Moore straightaway three. Let's go! Smith drives. Rejected. Sean Moore again. See the lob, and that will do it. FDU believe it. Purdue merupakan tim peringkat 1 di bagian wilayah timur turnamen NCAA. Akan tetapi, mereka kalah oleh tim peringkat 16 di ronde pertama, jauh lebih memalukan dibandingkan tahun sebelumnya. Momen ini sangat merusak reputasi Edey sebagai pemain utama Purdue. Ia makin dihina dan dibenci karena dominasinya selalu menghilang di saat Purdue benar-benar membutuhkannya. Edey akhirnya memutuskan untuk keluar dari NBA Draft 2023 dan kembali ke Purdue untuk tahun terakhirnya. Ia terus berkembang dengan mencetakkan 25,2 points, 12,2 rebounds, dan 2,2 blocks per game dengan akurasi field goal 62,3%. Edey kembali memenangi banyak penghargaan besar seperti tahun sebelumnya. Tapi bedanya, kali ini Edey berhasil membuktikan dan membalas berbagai kekalahannya yang memalukan. Di ronde pertama turnamen NCAA, Edey berhasil menjadi pemain pertama yang mencetak setidaknya 30 points dan 20 rebounds sejak 1995. Di babak 8 besar, ia mengumpulkan 40 points dan 16 rebounds. Dan yang terpenting, Edey dan Purdue akhirnya lolos ke babak kejuaraan nasional. Meski pada akhirnya mereka kalah dari UConn dengan kemampuan tim yang lebih merata, Edey berhasil menutup karir perkuliahannya dengan segudang prestasi. Edey kembali memutuskan untuk masuk ke NBA Draft 2024. Tapi tetap saja para pengamat tidak melihat sesuatu yang spesial dalam diri Edey. Permainannya memang sudah semakin berkembang, namun para pengamat masih menganggap dominasi Edey hanya sekedar karena keunggulan fisiknya saja. Semua orang yang bermain di NBA memiliki fisik yang tidak normal. Orang-orang memprediksi bahwa karirnya di NBA akan hancur seketika jika ia tidak bisa menunjukkan cara offense yang jauh lebih kreatif. Bahkan ada yang sampai menyebut jika Zach Edey hanyalah versi lain dari Boban Marjanovic. Pernyataan tersebut memang terkesan sangat menghina Edey. Apakah ia memang seburuk itu jika nantinya bermain di NBA? Di satu sisi, Edey memang merupakan monster ganas dengan tinggi seperti raksasa. Namun, ia punya berat badan 136 kg. Sebagai perbandingan, Wemby dan Chet Holmgren memiliki badan yang luar biasa tinggi sama seperti Edey. Bedanya, kedua pemain ini bisa bergerak leluasa dan cepat di lapangan. Edey bermain sangat lambat dan itu bisa saja menjadi faktor kunci jika timnya gagal. Wemby dan Chet memiliki cara offense yang bervariasi. Mereka bisa mencetak skor dari mana saja dan kebanyakan tim tidak memiliki jawaban untuk menghentikan mereka. Ini adalah aspek yang kurang dari offense Edey. Selama ini, ia masih terlihat hanya memanfaatkan post-up saja untuk mencetak angka. Edey bahkan hanya menembak 1 3-point saja selama 4 tahun di Purdue. Saat ini, permainan di lapangan sudah berkembang menjadi lebih kompleks. Semua pemain dituntut untuk bisa melakukan apa saja, dari luar maupun dalam garis 3 angka. Edey masih bermain layaknya center tradisional. Dan hal tersebut membuat para pengamat dan tim NBA khawatir terhadap kehadirannya di lapangan. Namun di sisi lain, Edey telah memiliki mentalitas yang sesuai. Kita sudah melihat bagaimana Edey mengubah segala kritikan dan kebencian menjadi rekor-rekor legendaris di NCAA. Ia ingin terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik. Dan yang mengejutkan, Edey berhasil menunjukkan sesuatu yang menarik di NBA Draft Combine tahun ini. Ia tampil memukau di bagian shooting. Edey memasukkan 14 dari 25 3-poinnya dan memiliki akurasi terbaik kedua secara keseluruhan dengan akurasi 56%. Capaiannya ini bahkan mengalahkan guard-guard lainnya yang dimana 3-point seharusnya adalah keunggulan mereka. Di kategori shooting lainnya, ia kembali menduduki peringkat 2 dengan akurasi di atas rata-rata. Selain itu, Edey tampil lebih cepat dalam tes lari dan kecepatan dibandingkan Donovan Clingan, center yang terpilih di urutan pick ke-7. Ia bahkan mengalahkan Alex Sarr dalam tes kecepatan lainnya, center yang dipilih di urutan pick kedua di NBA Draft tahun ini. Jadi sebenarnya, faktor utama yang mempengaruhi reputasi Edey adalah karena kebencian yang terlalu banyak saja. Ia masih memiliki banyak potensi untuk menjadi center yang makin modern. Kesempatannya pun tidak terlalu luas jika ia dipilih oleh tim-tim yang sedang hebat-hebatnya. Kita sudah memiliki contoh nyata terkait hal ini dalam Luka Garza. Ia dulunya merupakan pemain terhebat di NCAA, tapi sekarang ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di Minnesota Timberwolves yang sudah memiliki 2 atau bahkan 3 big man yang jauh lebih hebat. Jika nanti Edey masuk ke dalam tim-tim yang sedang rebuild, maka pasti akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengasah kemampuannya. Dan hari ini, Edey terpilih pada urutan pick ke-9 ke tim Memphis Grizzlies. Meski Grizzlies masih termasuk sebagai tim yang hebat karena ada Ja Morant, Jaren Jackson Jr., dan Desmond Bane, ini masih menjadi tempat yang cocok untuk Edey. Setelah kehilangan Steven Adams, performa rebounding Grizzlies makin menurun.
Idi dapat menyelesaikan permasalahan itu. Dan dengan kehadirannya maka pasti posisi JJJ akan pindah ke power forward, sehingga Idi memiliki ruang yang bebas untuk berkembang. Ditambah dengan rekan-rekannya yang sekelas bintang di posisi lain, situasi ini tentu terlihat menguntungkan bagi Idi. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.